Kecakapan Wirausaha atau PKW Platinum 2023. Bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diberikan kepada LKP Sari Dewi, pimpinan Ibu Kapti Lestari Ningsih atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Ning. Terletak di Desa Klandekan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dalam bidang tata rias pengantin. Ngawi, sebuah kabupaten di Jawa Timur Indonesia, memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk warisan perias tradisional. Perias tradisional mencakup seni rias, wajah, dan busana yang menjadi bagian integral dari budaya Jawa. Warisan ini seringkali diturunkan dari generasi ke generasi, mencerminkan keindahan dan keanggunan yang khas. Seni perias Ngawi tidak hanya menjadi ekspresi kecantikan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Melibatkan penggunaan warna-warna tradisional dan desain yang khas, perias ini seringkali digunakan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Dengan melestarikan warisan ini, Ngawi tidak hanya mempertahankan keindahan estetika tradisional, tapi juga menjaga identitas budayanya yang unik. Upaya pelestarian dan pengembangan seni perias dapat menjadi sarana untuk mempromosikan kekayaan budaya lokal dan mendorong apresiasi terhadap warisan tersebut. Selain itu, di Ngawi juga terdapat salah satu balai pelatihan tata rias pengantin LKP Sari Dewi milik Ibu Kapti yang terletak di Desa Klandekan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Ini juga bagus ya, punyanya Nadia ya, tapi kurang rata gitu. Tujuan utama dari program pendidikan kecakapan wirausaha Platinum 2023 adalah melatih anak-anak usia sekolah tidak sekolah untuk dididik memiliki keterampilan di bidang tata rias pengantin, sehingga diharapkan anak-anak tersebut bisa menjadi wirausahawati yang baru untuk mengurangi pengangguran yang masih sangat banyak di Indonesia. Kami menyusun kurikulum ini bersama dengan mitra UMKM atau mitra yang kami gandeng untuk mendidik dan mendampingi untuk kedepannya anak-anak ini membuka rintisan usaha. Jadi kami sesuaikan kurikulumnya dengan tren-tren yang saat ini sedang digemari, dengan tetap tidak meninggalkan kaidah atau tradisi ataupun pakem-pakem yang sudah kita tetapkan atau sudah ditetapkan lebih dulu, dibakukan lebih dahulu, sehingga meskipun dimodifikasi tetapi tidak meninggalkan kaidahnya dan yang disukai untuk saat ini. Kami menggandeng instruktur kami yang lebih berpengalaman dengan mitra-mitra UMKM kami yang mempunyai latar belakang atau style yang berbeda-beda dari masing-masing satu instruktur dengan instruktur lainnya yang masing-masing mempunyai kelebihan. Jadi kami harapkan peserta didik ini mampu untuk mereka menyerap banyak ilmu yang nantinya akan dia sesuaikan dengan kebutuhan yang semestinya di masyarakat. Mereka akan menemukan jati dirinya atau stylenya mereka akan kemana dengan berbagai ilmu yang kami berikan ini. Kalau saya biasanya pakai minyak apa tuh sih? Detol, saya pakai detol. Nah itu detol itu di bawah air. Selain itu, ada juga kelas PJBL, pembelajaran di luar jam pembelajaran, dan tambahan ilmu-ilmu tentang kewirausahaan dari berbagai narasumber maupun platform digital yang nantinya akan semakin memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memasarkan usahanya. Adapun kemudahan-kemudahan lain yang diperoleh dari perbankan agar peserta didik mendapatkan akses permodalan dengan kredit yang lunak. Begitu tahu semula
terus kemudian hasilipun pinter, dan dari situlah kita itu punya informasi keuangan untuk membuat suatu analisa, sehingga nanti akan bisa kita tentukan bahwa nasabah ini dengan usaha perputarannya yang omset per bulannya dan total. Terima kasih. Jadi begini, acara pelatihan kewirausahaan seperti ini tentunya di situ akan melatih calon-calon pelaku usaha, yang mana nantinya keberadaan bank itu akan berdampingan dan bersinergi dengan pelaku usaha, bahwa setiap pelaku usaha dimungkinkan dan sangat kemungkinan besar akan membutuhkan modal. Nah, disitulah peran bank untuk mensupport, untuk mendukung kelangsungan usaha dari calon-calon pelaku usaha ini untuk bisa kita berikan modal sehingga usahanya semakin berkembang dan bisa survive dan bisa meningkatkan kesejahteraan dari pelaku usaha tersebut. Jadi gini, memang dalam satu pemberian kredit kita ada beberapa jenis usaha yang memang bisa kita berikan fasilitas modal. Dari para pelaku usaha tentunya di sini saya lihat bahwa variasi usaha tentunya karena ini pelatihan di bidang kewirausahaan tata rias yang berhubungan dengan usaha jasa, tentunya di situ kita juga akan memberikan jenis kredit yang tepat dengan usaha para peserta didik dari pelatihan ini. Dan memang kalau kita lihat yang paling tepat untuk para pemula dari peserta didik pelatihan ini, tentunya mereka selesai dari pelatihan ini punya harapan untuk bisa mengembangkan keahliannya yang selama ini didapat dari pelatihan ini. Mereka mau berwirausaha secara langsung, tentunya kita nanti akan memberikan kredit usaha sesuai dengan usaha yang mereka jalankan. Ya guys, kata-kata hari ini apa? Ya Allah, sudah selesai. Cantik nggak? Cantik nggak? Asik nih. Yang mendorong saya mengikuti pelatihan tata rias ini, yang pertama saya mempunyai hobi make up. Terus dulunya saya sebagai seorang penari yang awalnya menggunakan jasa para perias, terus mempunyai pemikiran kalau misalkan kita menggunakan jasa perias terus akan memakan biaya yang lebih. Gimana kalau kita bisa untuk make up sendiri? Saya mempunyai brand yang bernama Tias. Tias itu artinya hati. Jadi saya membuat sesuatu hal itu dari hati akan sampai ke hati. Dan kalau make up, saya merias wajah seseorang itu dari hati akan sampai ke hati customer. Dari hatiku membuat cantikmu. Yang pertama, saya ingin mengasah skill saya di bidang tata rias pengantin. Dan kenapa saya memilih LKP Sari Dewi ini? Karena Bunda Neng sendiri sebagai pendidik di LKP Sari Dewi ini, beliau terkenal sebagai pribadi yang sabar, ulet, disiplin, dan sangat tegas dalam hidup. Dari aspek tata rias yang menarik bagi saya itu tentunya dari keindahannya ya. Karena itu PR sekali untuk bisa merias wajah klien itu dari yang sebelum make up dan setelah di make up itu dia harus menjadi lebih cantik daripada sebelum di make up. Baik, langkah awal saat kita selesai dari pelatihan ini, kita bisa berlatih dan terus berlatih. Kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok maupun YouTube. Kita tidak hanya sekedar keluar dari pelatihan ini, tetapi kita harus belajar, kita harus menerapkan ilmu-ilmu yang didapat saat pelatihan. Setelah kita keluar dari pelatihan ini, kita harus memiliki inovasi agar kita juga berkembang. Bagaimana kita mendapatkan inovasi tersebut? Pastinya kita tahu kan kalau make up itu banyak sekali temanya, look make up seperti Barbie look, seperti flawless make up atau glamour make up. Nah, kita saat
kita membuka usaha, kita harus mempunyai ciri khas makeup tersebut. Jadi bagaimana inovasi kita menjadi seorang pengusaha, kita harus menerapkan salah satu tema tersebut. Misal kita menggunakan tema makeup Barbie look, karena dengan kita menerapkan satu tema tersebut, secara tidak langsung kita akan memberikan ciri istilahnya itu seperti kita mempunyai ciri khas makeup diri kita. Jadi ketika orang lain lihat hasil kita, walaupun itu tidak tahu waktu kita memakeup, pasti orang lain sudah tahu, oh ini makeupnya si A, oh ini makeupnya si B, karena kita menciptakan ciri khas tersebut. Wong loro iki biar kena longsor, campur seneng, campur bahagia. Dan terakhir Mas Wakid ya, itu dari PKW tahun 2020. Kementerian itu akan luar biasa support, tapi ini hasil mana sih pemerintah daerah itu juga memberikan support yang demikian. Harapan kami setelah anak-anak mengikuti program kecakapan wirausaha level platinum 2023 ini sesuai dengan harapan pemerintah juga, bahwasanya lulusan kami mampu membuka rintisan usaha baru dengan bekal pelatihan yang sudah kami berikan, juga bahan rintisan usaha yang telah kami berikan, sehingga peserta didik mampu untuk istilahnya bersaing ya, untuk memulai usaha baru, sehingga ke depan bisa membawa manfaat untuk dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Senyum. Oke. Harapan saya dengan adanya pelatihan ini, menurut saya sangat membantu perekonomian, karena dengan pelatihan ini kita dibekali dengan ilmu dan alat yang cukup mumpuni. Dan harapan saya semoga dengan pelatihan seperti ini terus diadakan. Pelatihan seperti ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, karena bisa membantu memulihkan perekonomian di Indonesia. Dan harapan saya untuk diri sendiri, semoga dengan adanya pelatihan ini bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses dan bisa menjadi seorang pengusaha yang bisa membantu teman, saudara maupun kerabat yang pengangguran, dan bisa kita ajak bekerja sama atau membantu saat kita bekerja. Peserta didik juga diikutsertakan dalam project learning seperti pada saat ini. Jadi peserta didik merias model, lalu model difoto oleh fotografer atau istilahnya hunting foto bersama fotografer sengawi. Jadi harapannya nanti foto dapat diunggah di akun media sosial peserta didik untuk portofolio. Dan harapan pemerintah, setelah mengikuti kursus ini, peserta didik dapat berwirausaha di bidang tata rias pengantin. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Halo guys, perkenalkan nama saya Nutriswita Tiapsari. Saya ikut mengikuti PKW Platinum 2023. Ini hasil saya. Kasih jempolnya dong. Pilih nomor urutan berapa? Atas izin Pak Ketua DPRD, Pak Kabid, Buning dan semua yang hadir, maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, program PKW Platinum Tata Rias Pengantin yang diselenggarakan oleh LKP Sari Dewi pada hari ini tanggal 2 Desember 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih.